وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ. Dan siapa yang tidak diberi nur oleh Allah, maka ia tidak mempunyai nur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yudhillu may yasha'u wa yahdi may yasha'. Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki dan memberi hidayah petunjuk siapa yang dikehendaki. Jadi barang siapa yang mengenal Allah dan yakin kepada Allah bahwa segala-galanya itu adalah milik Allah, segala-gala yang ada, baik yang terbesar sampai yang terkecil, itu ada dalam kekuasaan Allah sepenuhnya. Segala-gala yang bisa terjadi hanya bisa terjadi dengan izin Allah semata. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu langsung, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Sekira fa idza sa'alaka ibadi, jika hamba bertanya kepadamu tentang aku, katakanlah aku adalah dekat. Allah maha dekat, Allah maha mendengar, Allah maha tahu apa yang ada dalam pikiran dan hati kita. Allah tahu apa yang kita perlukan, lebih tahu daripada kita sendiri. Di dalam rahim ibu kita dulu, jangankan berdoa, tahu juga tidak tentang apa-apa, tapi Allah cukupi keperluan kita. Sebelum kita bisa berpikir, sebelum kita bisa meminta, Allah sudah mencukupi. Waktu bayi tidak mengetahui apapun, Allah cukupi. Jadi kalau Allah memberi kepada kita, Allah tidak menyandarkan pemberiannya kepada siapapun. Jelas hadirin? Kalau Allah memberi hanya karena kita minta, kita tidak tahu bagaimana meminta waktu ada di dalam rahim, dan ternyata sempurna kecukupannya. Kita tidak mengerti bagaimana berdoa waktu kita bayi, dan ternyata cukup. Bahkan sekarang pun kita jarang berdoa. Kalaupun doa sangat sederhana dan belum tentu pakai hati. Tapi kenyataannya kita ini dicukupi oleh Allah keperluan lahir batin kita tanpa kita sadari. Jadi kehendak Allah itu tidak bersandar kepada sesuatu apapun. Jadi kalau kita doa, jangan menganggap doa kita bisa mengatur Allah. Kita doa karena Allah suka kepada orang berdoa, selesai. Asal kita bisa mengamalkan apa yang Allah suka, sudah nikmat besar. Karena tidak semua orang bisa berdoa. Kalau kita sedekah ditolak bala, lah uang sedekah itu dari mana? Dari Allah juga. Ilmu kita tahu keutamaan sedekah dari siapa? Dari Allah juga. Dicabutnya kekikiran di hati kita atas taufik siapa? Taufik Allah. Bertemunya kita dengan ladang amal, dengan kotak infak, dengan orang yang bisa kita tolong, siapa yang mengatur? Allah juga. Jadi kalau kita akan beramal, sungguh-sungguh minta kepada Allah agar dimampukan beramal. Sungguh-sungguh kita sekuat tenaga beramal. Tapi kalau sudah jadi amal, nah penting ini, kalau sudah jadi, jangan menganggap
karena amal kita lah Allah melakukan sesuatu untuk kita. Karena hakikatnya kita bisa beramal pun hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya ilmu tauhid ini membuat kita selalu semangat untuk beramal, tapi kalau sudah jadi amal tertutup untuk menjadi ujub dengan amal kita. Tapi kalau kita tidak mengenal ilmu tauhid ini, kalau beramal kita menganggap amal kita lah yang menjadi sebab. Kalau sudah jadi amal, kita menghilang, la haula wala quwata illa billah. Kita tidak mampu untuk taat kecuali dengan pertolongan Allah. Kita tidak sanggup menjauhi maksiat kecuali dengan karunia Allah. Jadi kalau ada orang gagal maksiat, itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudaraku sekalian, sebelum beramal kita niat, kita bertekad, kita berjuang, bermujahadah. Tapi kalau sudah jadi amal, kita harus hilang sama sekali. Kita harus mengatakan min fadli rabbik, semua apapun bentuk kebaikan yang bisa kita perbuat adalah karunia Allah. Terkabulnya doa bukan karena doa kita, karena Allah mau mengabulkan. Tapi kita harus yakin Allah Maha mendengar, Maha mengabulkan. Tapi kalau sudah terjadi, semua sudah diatur Allah. Kita bisa berdoa pun dengan taufik Allah. Tanpa bimbingan Allah, tak ada amal yang bisa kita perbuat. Jadi perlukah kita bertawasul? Ini perbedaan pendapat yang pasti sepakat kalau bertawasul dengan amal soleh. Tapi kalau bertawasul ke makhluk, ada perbedaan pendapat. Anjuran AA, anjuran saya, awalilah dengan apa yang tidak ada perbedaan pendapat. Bagaimana tawasul dengan amal? Contohnya yang di gua itu, ketika batu menutup, seseorang ini menyebutkan amalnya, diantaranya waktu bakti ke orang tua yang menyediakan susu, air susu untuk ibunya. Sekiranya engkau terima, engkau ridho dengan amal ini, bukakan. Jadi yang diminta itu adalah amal yang mendatangkan keridhaan Allah, bukan amal yang dipamerkan ke orang. Beda ya. Kalau misal saya bersedekah, ya Allah sekiranya sedekah ini engkau terima, lepaskan saya dari lilitan hutang ini. Ini sedekah ini nggak pernah diceritakan ke siapapun. Hanya kepada Allah saja yang tahu kita bersedekah. Jadi sepengetahuan saya itu tawasul dengan amal yang tidak ada perbedaan pendapat. Walaupun sesungguhnya kita bisa bersedekah juga itu karunia Allah. Seperti saat ini Allah pasti mendengarkan. Dan kita bertemu seperti ini pun pasti dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak memberi taufik, tidak ada kebaikan yang bisa terjadi. Saya bisa berbicara begini, karunia Allah yang memberikan suara, memberikan kemampuan berpikir,
yang memberikan kemampuan untuk menyampaikan, dan Allah tahu isi hati saya, niatnya apa ini, apa ingin dianggap soleh, apa ingin dianggap pintar, apa ingin dianggap sudah ma'rifat, dan Allah tahu, tidak bisa dibohongi. Maka sambil berbicara begini, mata melihat saudara-saudara sedang menyimak, tapi hati harus yakin Allah pun sedang menyimak apa yang disampaikan ini. Malaikat juga sedang mencatat apa yang dikatakan, dan Allah tahu isi hati. Kalau toh sesudah bicara ini ada kebenaran yang bisa sampai kepada saudara, kemudian membuat saudara tergugah, kemudian berubah menjadi lebih baik, pasti bukan karena seseorang, pasti karena Allah lah yang menggugah dan mengubah. Sehingga yang diuji dengan bisa ceramah begini tidak boleh ngaku-ngaku. Sesudah saudara dengar ceramah saya, saudara jadi begini, tidak boleh. Karena bisa bicara pun sudah karunia. Kalaupun ada yang berubah, pasti Allah yang mengubahnya. Tidak boleh merasa berjasa. Saudara sudah dengar ceramah jadi tobat, saudara sudah, itu pengakuan yang sangat tidak pada tempatnya. Karena kita tidak bisa mengubah siapapun. Yang kuasa membulak-balik hati Allah Subhanahu wa taala, yang kuasa menghujamkan di pikiran Allah yang Maha Agung, yang kuasa membuat orang bisa beramal, taufik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Apapun milik Allah, apapun dalam genggaman Allah, apapun hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Maka mintalah selalu kepada yang Maha Dekat sebelum bicara kepada siapapun. Jangan pernah menghibah kepada siapapun selain kepada Allah yang Maha Dekat. Sebab orang yang kita mintai tolong, orang yang kita menghibah kepadanya, tidak ada daya kecuali Allah yang menguatkan. Pasti hadirin, kita minta tolong ke orang, orang sama dengan kita, tidak bisa memberi manfaat tanpa izin Allah. Semakin banyak kita minta kepada manusia, manusia semakin tidak suka kepada kita. Semakin banyak kita meminta kepada Allah, semakin dicintai diri kita. Mudah-mudahan setiap saat kita menghibah pada Allah yang Maha Dekat, karena memang Allah suka sekali hal apapun. Sendal putus sekalipun minta tolong. Hal yang paling remeh sekalipun, tidak menemukan pulpen, minta tolong kepada Allah. Karena ingatan ini Allah yang menguasai. Kalau Allah ingatkan, kita ingat. Kalau Allah bikin lupa, pasti lupa. Allah lah satu-satunya penguasa kejadian. Mudah-mudahan kita mencukupkan Allah sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Wahai Allah yang Maha Hidup, yang mengurus segala-galanya setiap saat dan terus-menerus sendiri, tidak memerlukan bantuan siapapun. Bi rahmatika, dengan rahmatmu, astaghits, tolonglah saya. Wa aslih li sya'ni kullah, perbaikilah urusan saya seluruhnya. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin,
dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Masya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbunallah ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma yassir lana umurana wa hasil maqasidana. Tuhan yang maha menatap, jadikan umur yang tersisa ini benar-benar seluruhnya hanya untuk-Mu ya Allah. Setiap saat hanya di jalan-Mu, hanya karena-Mu ya Allah, hanya bersama-Mu, hanya untuk-Mu. Jangan pernah biarkan kami berpaling sesaat pun dari-Mu. Jangan pernah kami berharap kepada siapapun, kepada apapun selain hanya berharap padamu. Tutup setiap pintu selain pintu-Mu. Halang-halangi setiap jalan selain jalan-Mu. Gelapkan setiap cahaya selain cahaya-Mu. Jangan biarkan hati ini terpenuhi oleh sesuatu selain Engkau ya Allah. Jangan pernah ada cinta membara di hati ini selain hanya untuk-Mu. Jangan pernah ada kerinduan menggebu selain rindu ingin bisa berjumpa dengan-Mu ya Allah. Sampaikan salawat salam kami kepada Rasulullah, keluarga, sahabatnya ya Allah, dan umatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa bisa nanti ya.